Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang obat penyakit hati. Penyakit iri dengki memang super sulit mengobatinya, jika seseorang tak mau menyadari bahwa penyakit itu memang benar-benar ada, dan membakar hati pikiran orang yang memiliki penyakit itu. Sebenarnya dalam pemikiran dangkalku, mengobati penyakit hati itu tak bedanya seperti mengobati penyakit lahir. Seperti kita kalau pergi ke dokter, kan diperiksa dulu, tidak asal disuruh nungging, terus jarum suntik ditancapkan, tapi didiagnosa, dokter akan bertanya apa keluhannya, lalu mengelompokkan dalam suatu penyakit. Keluhan itu disesuaikan dengan kebiasaan penyakit. Jika pasien bilang giginya senut-senut, tak akan dibilang itu penyakit ambeien atau susah buang air besar, dibilang dokter, itu sakit gigi. Kalau dokternya seperti itu, pasti dokternya yang sakit. Sebuah diagnosa akan menentukan penyakit, lalu akan ditemukan penyakitnya, dan obat yang tepat. Sakit gigi, obatnya pasti obat untuk meredakan sakit gigi, jangan mau dikasih salep ambeien, dioleskan di lubang gigi. Begitu juga sakit yang mengenai hati, maka didiagnosa, apa penyakitnya. Yang jelas manusia yang mengidap penyakit harus menyadari kalau dirinya sakit, kalau tak mau menyadari ya makin susah untuk diobati. Dan obat itu selalu bertentangan dengan penyakit. Jika punya rasa sombong, ya bersikaplah tawadu. Kalau perlu bayar orang suruh meludahi kita di tengah pasar, biar sombongnya hilang. Sebab namanya juga penyakit, dirasa atau tidak dirasa itu akan mengganggu. Khususnya mengganggu dalam pendekatan diri pada Allah, dan amal ibadahnya tak akan diterima. Dengan kata lain, seumur-umur orang yang berpenyakit hati itu ibadah, maka tak akan mengecap manisnya ibadah, dan nikmatnya terijabahnya doa. Pengobat hati salah satunya adalah mengingat mati, lalu takut jika tidak segera menyediakan bekal pada saat mati terlanjur menjemput, sementara persiapan itu belum ada. Setiap hari di belahan dunia ada orang yang mati. Malaikat maut tak pandang usia untuk menjemput ajal manusia. Tak peduli masih bayi, muda, tua, tampan atau cantik. Tak pandang status pangkat jabatan, tak peduli orang itu masih punya segudang tanggung jawab. Dan jika mati pilihannya cuma dua, nikmat selamanya atau sengsara selamanya. Sakit demam sehari saja sudah rasanya kelimpungan, apalagi selamanya, sungguh tak terbayangkan. Mintalah petunjuk dan mintalah order dimampukan menjalankan amal kebaikan yang banyak. Meminta karena diperintah untuk meminta kepada Allah, bukan diperintah untuk menuntut Allah, artinya pasrah, dan pasrah beda dengan putus asa. Pasrah ada karena usaha, putus asa karena menyerah berusaha. Jika orang melakukan dosa, itu akan timbul kerak di dalam hati. Kerak itu akan menumpuk-menumpuk, dan menumpuk. Hati yang asalnya bening laksana kaca, kemudian akan buram dan buram sama sekali, sehingga gelap. Karena hati gelap maka segala sesuatu jadi tertutup, seakan semua jalan buntu. Pikiran yang menerima perintah dari hati yang gelap tak tersentuh cahaya. Akibatnya jalan pikiran buntu, dari hati yang buruk, akan timbul di pikiran buruk sangka, salah perhitungan, salah kalkulasi, buntu pemikiran, tertutup jalan keluar. Untuk mengatasi itu, maka perlu membersihkan hati dari kerak akibat dosa yang setiap hari dilakukan dengan selalu mandi taubat setiap malam, karena mandi taubat itu cara termudah membersihkan kerak hati. Jadi cara membersihkan kerak hati, dengan zikir dan bertaubat, apalagi jika keduanya dilakukan bersama-sama, saling melengkapi. Zikir itu membersihkan seumpama menyikat, dan taubat itu seumpama mengelupas kerak. Hati yang bening akan segera didapat. Jika hati bening, permasalahan akan terlihat seperti cermin. Ketika kita bercermin, jerawat yang kecil pun akan terlihat. Segala apa yang ditangkap oleh indera dan dikirim ke hati akan menjadi jelas, dan bukan kita menyalahkan, tapi kita akan bertindak laksana tukang servis. Apa yang rusak akan diperbaiki, apa yang hancur akan diganti yang baru. Menyelesaikan masalah, bukan menyalahkan apa yang terjadi. Hanya perlu menjadikan hatimu lautan, di mana orang-orang mengambil berbagai ikan, dan Allah akan menempatkan ikan lebih banyak lagi di dalam airmu. Walau dulu manusia sedikit, dan sekarang banyak, tak juga habis ikan di lautmu direguk sekian banyak generasi. Sebenarnya cukup berusaha menjadikan hatimu menjadi samudera, di mana perahu dan kapal berlayar untuk satu tujuan. Kamu malah mengirim angin agar mereka dimudahkan untuk sampai pada tujuannya. Jadi, lakukan saja apa yang menjadi amalia diri dengan benar dan dengan kesungguhan. Dengan sendirinya orang akan datang mengambil manfaat.
Jika diri belum menjalankan amaliyah dengan kesungguhan dan kebenaran yang diyakini, bukan manfaat yang akan diberikan pada orang lain, tapi mudorot, bahaya, dan jangan sekali-kali melakukan kebenaran karena ingin dianggap benar oleh orang lain. Tapi, lakukan kebenaran itu karena kamu telah meyakini kebenarannya, sebab telah banyak manfaat yang didapat ketika diri menjalankannya. Aku tahu rezekiku tak akan diambil orang lain. Karena itu, kalbuku selalu tenang. Aku tahu amal perbuatanku tidak akan dapat ditunaikan orang lain. Karena itu, aku sibuk mengerjakannya. Aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengamatiku. Karena itu aku selalu merasa malu bila Dia melihatku dalam keadaan maksiat. Aku tahu kematian itu menungguku, karena itu aku selalu menambah bekal amal soleh. Hasan Al-Basri. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata obat penyakit hati itu mengingat mati, mandi taubat dan zikir taubat ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.